Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Danis Bike, pada menjelang siang hari tetapi masih pagi teman-teman. Matahari bersinar terang. Saya sangat gembira pada hari ini karena akan menjumpai teman-teman semuanya. Dalam perjalanan saya bersepeda demikian panjang ya, ada sesuatu yang akan saya sampaikan ya, mengenai hal yang penting tentunya. Saya yakin teman-teman juga memiliki pengalaman yang banyak dan sudah bersepeda kemana-mana dengan berbagai jenis sepeda, terutama bagi pegoes-pegoes yang memang hobi ya. Tentunya juga sepedanya spesial lah ya, dengan berbagai merek yang terkenal dan juga jenisnya bisa macam-macam, sehingga penggunaannya itu bisa bervariasi lah tergantung dengan medannya. Pada hari-hari ini saya merasakan teman-teman udara sangat panas ya, sangat panas ya, karena saya tidur juga nggak terbiasa menggunakan AC ya, ya udahlah terasa sekali udara sangat panas. Rupanya dari informasi BMPG ya, Badan Meteorologi Indonesia itu memang ada efek El Nino ya. Efek El Nino itu efek daripada cuaca ekstrim karena gangguan daripada polutan di ya layer bumi lah ya, sedemikian rupa sehingga bumi mengalami perubahan cuaca yang termasuk dampaknya di Amerika suhunya mencapai lebih dari 40 derajat Celcius ya, demikian juga di Eropa sangat panas, dan kembali lagi di Indonesia juga demikian panas ya. Tentunya bagi saya tersadar ya, mungkin juga teman-teman semua, saya menghimbau ya, andai kata kita menggunakan sepeda ya, itu akan sangat membantu mengurangi kadar polutan bumi lah ya, monoksida, gas-gas nitrogen ya, yang ya lumayan lah ya. Bayangkan kalau satu orang bersepeda bandingkan dengan kendaraan bermotor, tentunya akan bisa mereduksi banyak ya polutan bumi yang membuat bumi itu menjadi lebih panas teman-teman. Oke teman-teman, mengenai bersepeda ya, tentunya semua lah ya, para sahabat saya itu sudah demikian terampil ya bersepeda, demikian kuat bersepeda, demikian juga jaraknya tempuhnya juga sudah demikian jauh ya. Tapi dalam kali ini saya berpikir ya, apakah semua teman-teman itu sudah cukup cerdas lah ya, dianggap cerdas ini yang arti kata mengetahui semua aspek yang berkaitan dengan dirinya ya, sepedanya dan medannya gitu loh. Hal ini penting teman-teman untuk diketahui supaya lingkup pengetahuan kita bersepeda itu menjadi luas dan jelas gitu loh. Bagaimana kita bersepeda itu dengan hanya mengandalkan kedua kaki yang tentunya tenaganya juga terbatas. Ini sebagai perbandingan ya, saya akan menyampaikan suatu data ya, bahwa tenaga kita itu hanya sebesar ya kurang lebih untuk berat 70 kg ya, kurang lebih begitu ya, sampai 75 kg itu tenaganya hanya berkisar 0,4 horsepower teman-teman, 0,4 HP ya. Demikian kecil ya tenaga kita itu, kita bandingkan dengan kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor untuk yang 110 cc ya mencapai 9 HP, 9 horsepower. Nah, andai kata kita perbandingan ya, kekuatan goes atau kekuatan mesin motor dengan bebannya, kalau di dalam dunia otomotif kita kenal dengan perbandingan antara daya kuda ya, power, dengan berat total dari beban. Itu kendaraan bermotor dan penumpangnya, yang bisa diringkas dengan PWR ya, power
to weight ratio teman-teman. Nah inilah power to weight ratio ini menjadi suatu indikator bagaimana bilangannya dalam persen ya, itu akan bertambah besar ya, kemampuan dia untuk berjalan juga akan semakin baik, menempuh kecepatan atau nanjak juga akan semakin baik. Kalau kita perbandingkan antara sepeda ya dan sepeda motor aja ya, sebagai contohnya, sepeda kita itu beratnya kurang lebih 13 kilo lah, 13 kilo, berat badan kita 70 kilo ya. Nah, di total demikian rupa dengan tenaga kita 0,4 horsepower ya, nilai power to weight rasionya kalau dalam persentase itu ya 0,45% lah, 0,45%, demikian kecil ya. Nah kalau kita bandingkan dengan sepeda motor contohnya, itu sepeda motor itu memiliki daya ya untuk 110 cc itu ya sepeda bebek lah ya, atau matic itu kurang lebih 9 horsepower. Nah berat motor itu 98 kg kurang lebih ya, PSP 100 lah, ditambah dengan berat badan kita ya kurang lebih 70 kg. Nah PWR-nya itu power to weight ratio-nya itu bisa mencapai jauh lebih tinggi teman-teman. Itu bisa sampai 5,2%. Nah itu ada kata nilai PWR sepeda dibandingkan dengan yang 0,45 ya, dibandingkan dengan 5,2 itu, nilai perbandingan antara rasio PWR sepeda dengan nilai rasio PWR sepeda motor itu 8,6% teman-teman. Jadi kita kemampuan untuk menghandling beban itu cuman nggak sampai 10%, 8,6%. Nah itu betapa lemahnya tenaga kita dibandingkan bebannya. Nah dengan kondisi demikian ini kita mesti sadar ya bahwa bersepeda itu ya memang itu dengan kondisi tenaga yang kurang lah ya, sangat-sangat kurang sekali gitu. Nah jadi itulah lingkup ya, kita membandingkan antara tenaga kita dengan sepeda. Oke, pada kali ini saya tertarik untuk membahas bagaimana kita cerdas ya dalam bersepeda teman-teman. Artinya bukannya teman-teman tidak cerdas, bukan. Kita mungkin kalau level atlet mereka cerdas ya, ada coachingnya, ada peralatan lain-lainnya yang diukur demikian rupa, ya pastilah mereka ada lebih cerdas. Tapi untuk awam lah, untuk umumnya, yang saya katakan ya juga tidak semua pegawai itu mengerti, memahami atau mendapat info mengenai nilai PWR ini gitu loh. Ya jadi dalam lingkup yang lebih luas ya, saya akan membanding-bandingkan bagaimana kita untuk cerdas lah ya, dengan ya, saling sharing ini. Saya berusaha untuk menginformasikan hal-hal yang penting supaya kita bisa menjadi lebih cerdas bersepeda teman-teman. Oke, mengenai parameter atau apalah ya, lingkup ya dalam bersepeda itu ada 5 teman-teman ya, 5 aspek atau 5 bahasan lah ya. Pertama itu mengenai kondisi lapangan teman-teman. Lapangan seperti apa, jalan seperti apa, medan seperti apa yang akan kita tempuh demikian rupa. Itu harus kita pahami karena penggunaan sepedanya berbeda. Yang kedua itu jenis sepedanya teman-teman. Jenis sepedanya itu harus sesuai dengan medannya tentunya. Oke, jenis sepedanya itu ya bervariasi ya. Dari mulai sepeda yang serbaguna, hybrid, gravel mungkin ya. Sepeda touring yang bannya agak besar itu lebih guna. Dan sepeda yang spesial, sepeda yang hanya khusus digunakan pada treknya, yaitu sepeda MTB ya, yang lebih cocok gitu ya. Sepeda road bike, sepeda lipat dan lain-lain lah ya. Itu sepeda yang spesial ini sepedanya. Dan yang ketiga ya, kita juga harus memahami kemampuan kita sendiri, diri kita. Bagaimana diri kita itu dari latihan-latihan, dari medan-medan telah kita tempuh itu gimana kemampuannya gitu loh. Nah, itu kita harus pahami diri kita ya, fisik kita. Kemudian yang keempat ya, adalah tekniknya teman-teman. Bagaimana tekniknya atau kemampuan kendali kita, kemampuan mengendari kita dalam bersepeda. Oke, 4. Nomor 5 yaitu faktor risiko. Nah ini teman-teman kadang-kadang yang newbie atau barangkali maaf aja ya, barangkali belum pengalaman untuk yang medan-medan yang berat, yang berisiko, itu harus lebih memperhitungkan lah ya mengenai risiko bersepeda. Oke, ini saya uraikan satu persatu teman-teman ya, supaya teman-teman lebih jelas mengenai semua aspek yang 5 itu tadi. Pertama mengenai medan teman-teman ya, mengenai medan tempuh tentunya kalau kita mau ke ya belusukan atau ke medan-medan
yang banyak pegunungan, yang hutan rimbun, yang gravel, yang becek ya, yang disebutnya off-road teman-teman ya. Tentunya ini kita harus kita pahami betul-betul konturnya ya, atau menanya ke teman-teman ya bagaimana medan itu ya, sehingga kita andai kata kita belum memahami yang bilang itu, kita sebagai follower itu teman-teman mengikuti teman-teman gitu loh yang udah lebih mengerti di medan itu, sehingga kita lebih terhindar lah dari risiko. Jadi ada leader atau ada orang yang lebih dahulu kita dalam bersepeda ke medan off-road itu gitu loh. Nah kemudian medan-medan itu juga memang banyak jebakan-jebakan yang membuat kita bisa berbahaya teman-teman ya. Belokan tajam, tikungan, yang licin, yang berbatu, yang bahkan tidak bisa dinaiki akhirnya kita nyebrang ya, dengan batu-batu yang besar. Nah itu harus kita perhatikan. Jadi jangan seolah-olah teman-teman depan itu bisa melewati dengan baik, terus kita ikut juga melewati tanpa mengenal kondisi medan itu dan sepeda kita gitu. Mungkin yang teman kita itu pakai full shoes ya, kita tidak. Itu akan berbeda teman-teman ya. Travel daripada fork, daripada fork suspension gitu, yang panjang dan yang pendek juga berbeda, yang spring dan gas juga berbeda. Nah itu harus kita pertimbangkan sehingga memahami medan itu yang betul-betul. Jadi jangan mengikuti apa-apa yang di depan ya. Andai kata kita perkirakan kita tidak mampu, entah itu tanjakan, entah itu jalan berbatu dan lain-lain, atau jalan sempit, ya kita harus pertimbangkan dengan kemampuan kita sendiri seperti itu. Kemudian juga untuk jalan-jalan yang jauh ya, kita juga andai kata memang kita udah haus ya, karena perjalanan panas dan cukup panjang ya, itu juga harus minum, walaupun ya kita kasih kode kepada teman yang lain, kita harus minum gitu loh. Kita harus lapar, makan, atau kalau menjelang kondisi tertentu yang sudah capek, kita lelah dan kita agak kram, ya bilang ke teman gitu loh, jangan memaksakan gitu. Nah itu medan-medan itu. Kemudian juga tanjakan ya yang dibikin berat, kalau nanti kata kita tidak kuat, kita berhenti aja, jangan memaksakan. Oke. Kemudian medan-medan yang lain tentunya bervariasi lah ya. Ini harus kita pahami betul medan-medannya juga ya, yang terkait dengan kemampuan kita. Oke, yang kedua teman-teman ya, yang kedua itu sepedanya teman-teman ini. Sepedanya juga kurang ya, kita harus betul-betul ya memakai sepeda yang cocok di medannya itu gitu loh. Andai kata yang ekstrim, full, yang DH apalagi harus menggunakan sepeda downhill yang travelnya panjang demikian rupa, memakai peralatan pelengkap, helm full face, semua support ini ya, protektornya. Kemudian untuk yang jalan-jalan yang menanjak juga kita harus paham sepeda kita ya. Sepedanya itu harus dilengkapi dengan gear ratio yang mumpuni lah ya. Minimal kalau untuk gradient 25% yang cukup ekstrim ya, kita punya gear ratio uphill-nya 0,6 lah. Itu cukup bisa teman-teman ya, demikian rupa. Nah seperti itulah. Kemudian juga sepedanya kita bedakan antara sepeda untuk touring ya dan MTB ya. Kalau sepeda MTB kita bawa touring tentunya akan berat teman-teman ya, akan berat dengan rupa ya, kurang efektif. Dia juga membutuhkan fork yang rigid ya, karena suspension itu akan meredam tenaga kita teman-teman ini ya. Kita harus fork yang rigid ya, geometri frame-nya yang sesuai, yang ada rack-nya ya, yang lain-lain lah ya. Kemudian juga untuk sepeda yang kita ingin berjalan keluar kota dengan kereta api, kita juga menggunakan sepeda lipat ya, dan lain-lain lah ya, yang mudah dikemas dan memang bisa dimasukkan ke dalam cabin teman-teman, cabin nggak lupa. Kemudian sepeda-sepeda yang lain ya tentunya sepeda city bike ya, kita juga bisa pahami sebagai sepeda yang praktis ya, mungkin juga Shelly untuk city bike ya. Kemudian juga sekarang ada sepeda yang kombinasi ya, antara sepeda gravel ya dan sepeda hybrid, yaitu sepeda 2 medan teman-teman. Bisa untuk jalan cukup ringan ya di jalan raya ya, bisa juga untuk belusukan yang off-roadnya tidak terlalu berat lah ya. Nah ini kita bisa gunakan untuk sepeda hybrid dan sepeda gravel ya. Nah, mungkin juga sepeda touring juga bisa masuk ke sana, sepeda komuter juga bisa ya, sepeda urban juga ya bisa ya, asal dengan modifikasi tertentu dari komponen-komponennya yang membuat kita tuh jangan terbebani oleh sepeda teman-teman, dan jangan juga ada handicap atau kendala dengan sepeda gara-gara kita
menempuh perjalanan yang berat di tanjakan atau yang di off-road gitu, itu jangan ada kelemahan kita, kekurangan kita gara-gara kita tidak menggunakan sepeda yang tepat. Jadi kuncinya sepeda itu emang harus sesuai ya dengan medannya, dengan kemampuan kita, dan tidak membuat kita tuh berisiko ya. Pertama berisiko ya. Kedua losos energi karena bebannya berat sepeda ini. Bannya dan lain-lainnya berat ya. Gear ratio-nya juga terlalu ngecik ya. Ada kata gear ratio high speed-nya juga kurang dari 3,8 lah ya untuk touring ya. Harus di atas 4 teman-teman gear ratio high speed-nya. Kita juga ngecek jalannya ya, akan berat. Demikian rupa. Uphill sebaliknya ya. Kita harus gear ratio yang rendah, uphill untuk 0,6 lah ya, 0,55, 0,6 supaya kita mudah nanjak. Nah, untuk touring juga memang harus variasi lah antara tanjakan dan jalan cepat itu, sehingga uphill-nya itu butuh 0,6 ya paling kecil ya, yang kecil ya, lebih kecil lebih baik. Untuk high speed-nya itu di atas 4 teman-teman, sehingga kita bisa jalan dengan cepat tanpa ngecik ya, cadence terlalu tinggi. Nah itulah gear range untuk sepeda yang high performance ya, itu mestinya ya, kalau single speed itu hanya sampai 510% atau 520%, itu mestinya di atas 500% teman-teman, sampai 700% lah ya gear range-nya. Jadi gear ratio uphill dibagi dengan gear ratio high speed dibagi dengan gear ratio uphill. Jadi kita kalau mau aman nah ya di atas 500% ya, lebih tinggi ya, lebih tinggi dari 600 atau sampai 700 bahkan lebih, itu lebih bagus teman-teman. Oke, sepeda ya. Ini sepedanya. Yang ketiga, ini kemampuan badan kita. Ya badan kita juga kalau atlet ya tentunya kan dilatih tiap waktu ya, dengan jadwal tertentu, dengan menu gizi tertentu, sehingga betul-betul dia ya punya performa yang tinggi gitu loh, dan stabil untuk selalu siap bertanding untuk mendapatkan reputasi speed atau speed yang apa ya, yang untuk mencapai juara gitu loh. Tapi sebagai kita seorang yang hobi yang biasa lah ya, itu tentunya juga andai kata kita setelah lama tidak bersepeda, hati-hati kalau diajak berjalan jauh atau belusukannya ekstrim, ya kita juga sebenarnya harus perlu latihan teman-teman, memahami diri kita ya, bagaimana kondisi fisik diri kita. Kalau kita misalnya agak kurang sehat, ya kita lebih baik jangan terlalu jauh gitu loh. Andai kata kita habis cedera juga hati-hati gitu loh, kita harus istirahat ya, jangan memaksakan untuk goes ya. Kemudian juga ini teman-teman, kurang tidur, hati-hati kalau mengalami kurang tidur, kita fisiknya kemampuan saraf kendalinya juga agak berkurang, kita tidak nyaman badannya ya, itu juga harus diperhatikan. Kita andai kata ingin bersepeda lebih jauh atau ekstrim, cukup latihan dan mengetahui kondisi fisik kita ya, dan betul-betul ya kita harus istirahat setelah itu. Jangan ada frekuensi yang terlalu tinggi bersepeda, udah capek bersepeda, besokan lagi bersepeda lagi, tentunya ini akan berat. Bahkan diperlukan waktu 1 hari minimal yang untuk beristirahat, nanti kata ingin bersepeda lagi gitu loh. Nah gitu. Terkecuali teman-teman ya, teman-teman yang udah memiliki kemampuan fisik yang tinggi, bisa bersepeda tiap hari untuk touring teman-teman. Itu seperti yang saya lakukan di Jakarta Bandung, saya nginap ya semalaman. Jakarta ke Denpasar juga itu 12 hari saya tiap hari teman-teman bersepeda gitu loh. Itu karena udah latihan ya, cukup terlatih, saya juga fisiknya bugar ya, dan saya ngerasa bahwa itu bisa dilakukan gitu loh. Dan gizinya juga cukup baik yang kita konsumsi ya, dengan segala di perjalanan kita harus minum, dan betul-betul loh kita mengukur diri ya. Andai kata speed kita kurang cepat, teman-temannya lebih cepat, ya biarkan aja teman-teman. Kita punya kemampuan kendali sendiri, punya kemampuan cadence sendiri, dan ritmik yang sendiri, yang tidak bisa disamakan dengan teman kita loh. Andai kata kita ingin menyamakan, ya tentunya kita harus latihan gitu loh, latihan untuk bisa menyamakan kemampuan fisik atau speed daripada teman kita. Ringkasnya ya, pahamilah diri kita dan bersepeda, baik itu fisik dan skill ya, kemampuan, begitu juga hal yang lain berkenaan dengan pemindahan gigi ya, sehingga torsion
atau goesan itu selalu konstan di berbagai kecepatan. Oke, tadi ketiga teman ya, ketiga mengenai kondisi fisik kita. Nah, keempat teman-teman ya, itu udah sebagian saya saya sitir di yang ketiga, itu mengenai keterampilan teman-teman, keterampilan handling kita di sepeda. Ya ini tentunya keterampilan handling ini ya kita harus pahami, itu hanya bisa dicapai oleh teman-teman yang memang berpengalaman bersepeda gitu loh. Dan pastilah ya, di situ juga ada kesulitan dan mungkin juga pernah jatuh, dia akhirnya mengetahui bagaimana keterbatasan dirinya dan handlingnya itu ya. Tentunya keterampilan teman-teman yang memiliki handling yang baik ya, itu tidak bisa lebih baik ya, atau expert lah ya, itu tidak bisa disamakan dengan keterampilan handling kita gitu loh, berbeda. Jadi andai kata kita memiliki keterampilan handling yang akan ditingkatkan, tentunya kita harus sering-sering lah ya, terutama teman-teman ya, ke jalan off-road yang belusukan. Mungkin kalau ke jalan yang road ya, jalan raya atau di daerah pegunungan yang ya konkret ya, yang aspal, yang sedikit gravel, itu lebih mudah ya handling kita. Tapi kalau ke tempat-tempat yang sempit, yang becek dan yang licin, yang nanjak, yang berbelok, itu handling kita juga harus terlatih teman-teman, terutama keseimbangan ya. Jadi jangan ikutilah jejak teman kita yang udah terampil. Tentunya kita, kalau kita rasakan kita memang perlu turun, ya turunlah ya, karena kita tidak bisa menempuh jalan dengan bersepeda, kita harus nuntun gitu ya. Pada saat tanjakan licin atau turunan licin yang ekstrim, berbatu dan lain-lain, kita jangan memaksakan gitu loh. Handling kita itu harus diperkirakan ya, harus ada kemampuan untuk melihat kemampuan kita yang disesuaikan dengan keadaan medan gitu loh. Nah ini teman-teman, jadi jangan sekali-kali ingin dipuji lah ya, bahwa kita tuh terampil, wah hebat gini, jangan. Lebih baik kita memahami diri kita, kemampuan pengendaraan kita seperti apa, kendali kita seperti apa, manuver kita seperti apa terhadap keadaan medan. Yang tentunya juga tadi kita mengetahui sepedanya gitu ya, fisik kita sepedanya. Oke. Nah itulah, jadi terus terang teman-teman, kemampuan handling ini memang bisa dilatih ya, tapi tentunya nyali atau kemampuan mengambil risiko teman-teman itu berbeda-beda. Ini yang menyebabkan andai kata teman kita bisa melewati medan off-road yang sulit, kita tuh belum tentu teman-teman. Begitu juga andai kata kita bisa melewati medan off-road yang sulit, teman-teman lain juga belum tentu bisa gitu loh. Jadi berbeda-beda. Jadi jangan mengukur teman bisa lewat, kita lewat juga gitu loh. Biasanya tuh saya pernah ngalami, saya tetap tergelincir, jatuh. Ya bahayalah gitu loh. Jadi ya jelas, selain diri kita, pahamilah keterampilan kita dalam mengendalikan sepeda. Ya, itu yang keempat teman-teman ya. Yang terakhir teman-teman ini. Nah ini terus terang, saya juga pernah celaka ya karena faktor risiko ya, yang udah pernah saya tahu, tapi saya lengah gitu. Saya pegang satu tangan ya, ada gundukan jalan ya, padahal nggak terlalu cepat. Saya kaget ngerem, terpelanting teman, jatuh teman. Nah itulah, jadi faktor risiko ini yang harus kita pertimbangkan, karena ini fatal teman ya. Risikonya ini ibaratnya kalau kita ada faktor risiko 100% itu nilai celaka ya. Celaka tuh 100% suatu kejadian ya. Karena berbagai parameter yang udah kita handling ini, itu satu tidak memenuhi syarat, jadilah kejadian. Satu tidak memenuhi syarat itu dari parameter resultan dari berbagai parameter celaka itu, satu tidak memenuhi syarat, itu pasti dia celaka teman-teman. Jadi kita harus ambil threshold atau batas ambang batas ya, dari persentase risiko itu ya, jangan terlalu berani teman-teman ya. Saya selalu mengambil faktor risiko dari kemampuan kondisi celaka itu ya, itu selalu di atas 25% teman-teman. Saya nggak berani menyisakan threshold risk itu, threshold risk itu sampai 10%, saya nggak berani teman-teman. Saya hanya berani ya paling maksimal itu 80%. 90% itu udah kritikal teman-teman. Kita hampir celaka, terpleset atau hampir terguling, keseimbangan, ngerem tidak bisa dikendalikan remnya. Nah itulah. Jadi hati-hati, risiko ini ya ujung-ujungnya maaf ya teman-teman ya, rumah sakit teman-teman.
Saya baru pernah ke rumah sakit gitu loh. Soalnya saya juga ini terus terang bukan faktor eksternal, bukan faktor internal, karena ya itu tadi ditabrak mobil dari belakang gitu loh. Terpental, saya pingsan ke rumah sakit. Nah, yang lainnya ya karena dari kemampuan kendali kita. Oke teman-teman, dari faktor itulah kemampuan kendali juga kemampuan memilih jalan dan lain-lain itu. Jadi ada faktor internalnya, kemampuan mengendalikan juga itu, supaya kita risikonya itu ya, itu minimal. Contohnya lampu merah kosong kita terabas, tahu-tahu ada motor yang nyelonong gitu, itu juga harus diperhitungkan ya, sebagai suatu risiko ya. Kita harus patuh lalu lintas ya, kemana-mana kita lihat kondisi kiri kanan ya, belakang. Bahkan menurut saya di dalam kota itu risikonya jauh lebih tinggi teman-teman daripada di luar kota. Entah ya, kalau memang celakanya di luar kota ya kondisi kondisional ya. Saya juga ya 50-50 lah. Saya pernah ya, celaka yang ringan dan yang berat itu ya di dalam kota ada, di luar kota ada. Kebanyakan dalam kota itu saya dihajar teman-teman, ditabrak ke frontal, dihajar atau disenggol gitu ya. Itu di dalam kota. Kebanyakan keluar kota ya saya jatuh tergelincir teman-teman, seperti itulah. Jadi faktor risiko itu merupakan faktor yang memang harus kita perhitungkan ya. Kalau mau aman, risk thresholdnya itu kurang lebih ya di bawah 80% lah. Saya hanya berani maksimal 80% teman. Sisanya 20% itu sebagai safety factor teman-teman. Itulah istilah risk management teman-teman. Karena saya ya adalah kemampuan risk management dari pekerjaan saya dulu ya. Itu betul saya punya sertifikat risk management demikian rupa, sehingga saya tahu bagaimana risiko itu saya terapkan ke dalam pengendalian sepeda teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu aja uraian saya dari semua faktor atau semua lingkup bersepeda supaya kita menjadi lebih cerdas. Bukan saya mengartikan teman-teman tidak terampil, tidak cerdas, bukan teman-teman. Saya hanya dengan rendah hati saya hanya akan menambahkan supaya lebih luaslah lingkupnya, sehingga diri kita cerdas dalam bersepeda. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertama itu mengenai medannya ya, medan yang akan kita tempuh. Kedua sepedanya ya. Ketiga itu kondisi fisik kita ya, harus kita pahami ya. Keempat itu mengenai keterampilan ya, kita dalam handling atau dalam mengendalikan atau mengendari sepedanya. Kelima yang mungkin ini jarang disadari oleh teman-teman, faktor risiko teman-teman, risk factor ya. Jadi untuk risk factor ini ya kejadian 100% itu celaka. Jadi ambillah suatu ambang batas safety factor itu, thresholdnya itu 20% teman-teman. Kalau 50% ya sangat aman lah gitu. Itu dengan mempelajari atau memahami lingkungan, kita akan bisa menentukan risiko itu ya, daripada lingkungannya, medannya, sepedanya, keterampilan kitanya, fisik kitanya, dan semua faktor yang 4 itu ya. Risk itu merupakan kumpulan dari 4 faktor ini ya. Jadi kita bisa menentukan faktor risiko yang aman lah ya. Risk faktornya ya silakan aja, tapi jangan menyinggung sampai 90% atau lebih. Itu udah kritis sekali, kita akan celaka teman-teman. Oke, saya harapkan dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih paham mengenai lingkup bersepeda. Saya kasih judul cerdas supaya kita bisa memahami semua variabel atau apa-apa yang dipahami dalam bersepeda yang cerdas. Oke, dari Danisbek, mudah-mudahan hal penjelasan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang saya pedulikan, yang saya sayangi sebagai umat manusia. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.